Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama kalian. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Ya, sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Ya, amin amin ya robbal alamin. Oke, tanpa terasa sudah memasuki akhir pekan kita. Waktu begitu cepat berlalu. Supaya engkau juga bisa berakhir pekan, tetapi engkau juga bisa ngaji, maka aku coba kemas satu kajian yang itu akan dikemas seringan mungkin, ya. Jadi supaya dua-duanya dapat. Nanti kalau serius banget kamu justru jenuh, nggak beda dengan waktu-waktu yang lalu, ya. Oke, sebelumnya tadi awalnya itu aku mau membahas untuk kalian tentang kenapa sih Kanjeng Nabi diperintahkan bertanya kepada ahli kitab, ya. Kalau misalkan ragu tentang wahyu-wahyu yang diturunkan kepadanya yang terbukukan dalam sebuah kitabullah yang bernama Al-Quran. Ya, kenapa sih disuruh bertanya kepada ahli kitab? Awalnya di situ, tapi dalam hitung itu yang namanya mood itu bisa berubah. Begitu mau naik shooting, ukuran detik berubah aku. Jadi itu insya Allah akan kita kaji besok Ahad, ya. Karena untuk mengkaji itu aku harus menjelaskan dulu kepada kalian di usia berapa Kanjeng Nabi Muhammad itu diwisuda, gitulah ya gampangnya, menjadi dosen, menjadi pengajar untuk kita semua. Yang awalnya belajar, kemudian lulus, diwisuda, kemudian lagi mengajar. Belajar kepada Gusti Allah Agung lewat utusannya Jibril, ya, studi Al-Quran, Gua Hira. Setelah lulus, tamat, diwisuda, ganti mengajar kita, ya, manusia-manusia ini tentunya lewat para sahabat dulu, kemudian turun ke berikutnya sampai yang kita sebut sekarang ulama, ustadz, kiai dan segala macamnya. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Karena kan kita akan berbicara Al-Quran ketika Kanjeng Nabi Muhammad disuruh bertanya terhadap ahli kitab. Itu kan kaitannya dengan firman Allah yang terakumulasi dalam Al-Quran. Maka kalau kamu ragu, tanyakan saja sama mereka yang membaca kitab. Siapa ya ahli kitab itu? Ya, artinya era-era sebelum kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Sekali lagi aku ulangi, untuk itu kita perlu untuk membahas dulu tentang perspektif yang itu nanti terkait dengan usia, ya, dengan usia, ya. Berapa usia Kanjeng Nabi Muhammad,
ketika beliau diwisuda ya, menjadi guru untuk manusia di bumi ini. Dengan demikian kita tahu semua para nabi itu ya rabi itu guru. Dari mulai nabi-nabi semuanya itu guru untuk kehidupan manusia ya. Jadi guru-guru kita itu ya nabi. Artinya kalau nabi atau rasul itu disebut guru ya bisa juga gitu. Memang pada akhirnya guru mengajarkan kita ya. Maka tajuk kita adalah 40 tahun usia kematangan dalam Islam. Kenapa dalam Islam? Karena ini dijelaskan dalam Al-Quran gitu ya. 40 tahun usia kematangan dalam Islam. Kalau orang bule bilang apa? Life begin at 40. Kan begini, life. Nggak tahu pakai F atau pakai V. Nih. Kehidupan itu dimulai pada usia 40. Kira-kira ini yang meniru ini atau ini yang meniru ini? Ya, life begin at 40. Ya enggak mungkin lah ini meniru ini. Orang ini firman kok. Masa meniru ini? Ya. Ini para psikolog seharusnya mencermati ini. Nah, jadi seperti aku bilang tadi, kita bahas ini dulu, ya. Nanti baru masuk ke kenapa kanjeng Nabi disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab terdahulu, gitu, ya. Oke, sebelum ke sini aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Ini tajuknya nanti nggak sama loh ya, tapi tetap satu playlist karena saling terkait. Tapi tajuknya beda. Jadi nggak seri 1, seri 2 nggak begitu ya. Sebentar, ini selalu minta untuk diulang ini. Mungkin lemot ya tabnya ini. Oke, lambat ya. Nanti kita akan menukik pada Quran surat Al-Ahqaf. Surat yang ke-46 ayat yang ke-15. Ya. Nggak tahu ini apa, minta diinstal ulang ya supaya nggak lemot. Ini lemot tuh. Coba ambil handphone yang mana ya tuh ya. Handphonenya dipakai semua masalahnya. Nggak tahu kenapa dua-duanya lemot tuh. Nah, dia mulai masuk ini. Nggak bisa kerja cepat. Bentar ya. Apa jaringan internetnya? Live begin at 40. Live begin at 40. Oke, kita mulai. Aku sebetulnya perlu perangkat yang bisa diajak kerja cepat, tapi kendalanya seperti ini ya. Ini sampai sekarang pun masih lemot ini, macet ya.
Oke, pertama dari Dede Sunan. Ya. Assalamualaikum, Jayapura, izin nyimak Tuan Guru. Terima kasih penjelasan yang sangat mencerahkan sekali. Oke, terima kasih untuk Dede Sunan ya. Kita kemarin menutup seri berapa jumlah ayat dalam Al-Quran ya, seri 2 tamat. Jadi gitu ya. Jangan kamu anggap sesimpel itu, dikasih kalkulator suruh ngitung nanti dapatnya berapa ya. Karena apa? Masalahnya bukan pada kalkulatornya, tapi pada yang dihitung itu pemenggalannya di mana gitu ya. Oke, itu tentang berapa jumlah ayat dalam Al-Quran kemarin sudah kita selesaikan. Kemudian Kang Jonolono ya, Wonosobo hadir Gus. Salam Isra, salam cerdas untuk kita semuanya. Oke, matur thank you atas 3 merah hatinya. Ya. Ini apa ini? Panjang sekali. Si siapa ini? Si Denny. Panjang sekali dan coba aku baca dulu. Makasih JM atas tanggapannya. Kontradiksi yang saya maksud itu seperti ini Gus. Oke. Bertitik tolak dari Quran surat 482. Isi secara singkatnya, jika ada banyak kontradiksi dalam Al-Quran berarti Al-Quran bukan dari sisi Allah. Dalam surat Hud ayat 1 Alif Lam Ra, kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi yang maha bijaksana. Jika kita membaca ayat di atas, sudah dinyatakan bahwa Al-Quran disusun secara rapi dan dijelaskan secara terperinci. Sekarang kita simak surat 31-4. Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi bagi Allah urusan sebelum dan sesudah. Dan di hari itu bergembira orang-orang yang beriman. Pertanyaan dari surat Ar-Rum tersebut. Dari ayat 2, siapakah yang mengalahkan Rum? Adakah penjelasannya secara jelas dan teliti? Ya. Oke. 2, negeri apa dan di mana ya, negeri terdekat tersebut adakah penjelasannya ya. Keempat, dari ayat 4, dalam beberapa tahun lagi Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kapan menang harinya, apapun itu tidak dijelas dan teliti. Dalam tafsir dikatakan 3 tahun sampai 9 tahun kita disuruh menebak kapan itu terjadi. So, kesimpulan, bukankah itu bertentangan dengan pernyataan surat Hud ayat 1? Ya, gue jawab enggak. Ya, surat Hud ayat 1. Ayo kita baca surat Hud ayat 1. Kitab yang ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana meneliti. Gue kan sudah bilang ya, Al-Quran itu di dalamnya ada informasi sains, tapi dia tidak boleh dikatakan sebagai kitab sains, buku sains, ya, tidak boleh. Seperti di Al-Quran itu dikatakan juga bagaimana angin itu mengawinkan, ya, angin itu mengawinkan. Terus kita kan harusnya berpikir apa yang dikawinkan angin, yaitu putik sari dan tumbuh-tumbuhan itu ya, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina diketemukan lewat angin, lewat perkawinan itu. Jadi jangan kamu anggap sebagai buku sains terus putik sarinya mana, terus sel kelamin jantannya mana, betinanya mana, itu kan riset. Enggak begitu.
Tapi informasi itu ada sudah. Ya, tugas kita itu menjadi trigger kita untuk meneliti. Gitu loh maksudnya. Begitu juga tentang pertumbuhan, ya, janin, pertemuan sperma dan sel telur di dalam rahim bunda kita, sehingga jadilah kita. Nggak ada penjelasan sperma itu terdiri dari apa, misalkan mineral kayak atau apalah gitu. Terus sel telur itu terdiri dari apa-apa saja sih kalau diteliti. Ya orang ono, ya itu tugas-tugas kita sebagai manusia, kita untuk menggali ilmu pengetahuan. Kalau kamu mau itu kan jatuhnya ke sains itu. Terus di dalam laut itu ada api. Terus harus dijelaskan apinya berapa oktan. Oktan itu titik didihnya, titik bakarnya itu berapa. Ya nggak begitu. jadi ini Al-Quran itu, aku ulangi ya. Buku yang menyampaikan juga informasi sains, tapi dia tidak boleh dikatakan sebagai buku sains. Karena memang bukan buku sains. Kalau mau mengerti sainsnya ya, you harus mengadakan riset, lu masuk ke lab, lu pergi ke tempat di mana survei itu harus dilakukan, datanya seperti apa, kamu susun buku ilmiah, nah, itu baru bisa. Tapi Al-Quran ini bukan itu. Al-Quran ini men-trigger kita untuk menggunakan rasionalitas yang kita miliki. Seperti di Al-Quran dijelaskan bahwa dulu bumi dan langit itu satu, lalu terpisah. Terus terpisahnya berapa, jaraknya berapa? Ya nggak ada, karena Al-Quran bukan buku sains. Kalau kamu menuntut seperti itu, ya kamu lari ke sains. Salah alamatnya. Sama dengan kamu kalau mau beli kamu mau mencuci, beli rinso, itu ya harus ke warung-warung yang tukang jual itu kelontong. Jangan kamu beli rinso ke tempat orang jual soto, ya salah kamu sendiri. Ya, terus apa tadi itu? Ya sains sudah ya. Nah, sekarang biografi juga. Nggak ada, Kanjeng Nabi Muhammad itu kakeknya ini, bapaknya ini, ibunya ini, dari jalur bapak, ibu ini. Nggak begitu. Karena Al-Quran juga bukan biografi Kanjeng Nabi Muhammad. Kan banyak teman-teman Kristen yang tanya itu. Ya, tentang sejarah kehidupan autobiografi. Enggak. Al-Quran itu enggak menceritakan lahir di mana, terus diasuh ini berapa tahun, terus dari kakeknya ke pamannya berapa tahun lagi. Enggak. Kanjeng Nabi Muhammad berdagang kemana saja. Enggak. Karena Al-Quran itu bukan buku biografi. Begitu juga ya, kalau kamu membaca Quran surat 30 ayat 1-4, itu artinya ya, Alif Lam Ra, kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi yang maha bijaksana. Artinya dalam batas informasi. Sebagai informasi itu rapi dan terperinci. Itu bukan terperinci terus kamu seperti tadi pergi ke lab, terus kamu sejarah tanggal berapa, tahun berapa, terus nanti kalau misalkan pas perang jumlah kudanya berapa, enggak begitu. Tapi sebagai informasi dia itu sudah terperinci, sudah akurat. Kalau kamu mau mencari akuratnya seakurat mungkin, ya kamu baca sejarah. Karena Al-Quran bukan kitab sejarah. Itu ya. Kamu kan menuntut tanah dikalahkan Bang Sarum ini ya, surat Ar-Rum ini. Dari ayat siapa yang mengalahkan Romawi? Ya kita tahunya dari sejarah dari mana? Persia. Ya. Terus ayat ketiga juga ya, negeri apa di mana di negeri. Terus ayat 4 ini apa? Dalam berapa tahun lagi ya? Dalam tafsir 3, 9, ya itu fungsinya tafsir. Kamu tinggal pilih yang mana.
Namanya aja tafsir. Tafsir itu tidak absolut. Tafsir itu namanya aja tafsir, mengira. Kalau ada tafsir yang berkatakan 3 tahun, ada bilang 9 tahun, wajar saja karena penafsir itu pun tidak hidup dalam ruang dan waktu saat itu. Terus kalau bilang 3 tahun, apakah 3 tahun pas 3 tahun? Bagaimana kalau ternyata 2 tahun 9 bulan? Ini kan hitung-hitungan sejarah. Hitungan sejarah itu tidak exactly. Karena aku sudah bilang, orang sains sama orang sosial itu beda. Orang sains itu 1,9 sampai mampus pun tetap 1,9. Orang sosial, ilmu sosial nggak bisa begitu. 1,9 itu bisa menjadi 2. Tandanya kan begini. Set kalau kita belajar matematika itu. Ya, pendekatannya pendekatan sosial. Nah, sekarang kalau ini pun penafsir bilang 3 tahun, gue mau tahu 3 tahun pas? Bener 3 tahun? Bisa saja dia 2 tahun 9 bulan, 2 tahun 8 bulan. Atau 2 tahun 1 bulan. Sudah dibulatkan menjadi 2 tahun atau dibulatkan menjadi 3 tahun gitu. Itu orang-orang sosial. Nah, maka dari itu kamu jangan menganggap bahwa Al-Quran itu kitab sejarah seperti yang kamu mau. Enggak. Tapi sebagai informasi, dia sudah memenuhi apa yang dikatakan di dalam Quran surat 30 ayat 1 sampai 4. Dari situlah ada behind screen. Jadi apa sih yang Allah mau sebetulnya? Ya kamu belajar. Tapi kan sudah tak trigger. Sudah tak trigger. Kalau kamu memerlukan itu, ini kan sejarah ya. Kalau kamu perlukan itu, ya kamu belajar, kamu cari informasi. Gitu loh. Sama tentang terjadinya bumi dan langit yang dulu satu itu. Ya kamu belajar. Karena ini sudah tak trigger itu tak pancing. Ya kamu mikir, maka kamu belajar teori Big Bang. Gitu loh. Nggak terus semua rinci sampai sedetail mungkin yang seperti yang kamu mau. Ya itu kan jadinya kan buku sains. Begitu juga sejarah, bapaknya siapa, mamanya siapa, bangsa mana yang dikalahkan siapa, di negeri siapa, jam berapa, tanggal berapa tahun lagi menang, dari tahun berapa ke tahun berapa. Lah, nggak begitu, Denny. Ya, oke. Semoga penjelasanku ini bisa, ya kalaupun kamu tolak, nggak masalah, tapi kamu bisa ngerti kerangka berpikir yang aku tawarkan. Itu aja aku sudah suka. Ya, jadi aku ulangi lagi, dan ini kan sudah berulang-ulang sih aku katakan. Al-Quran itu ada informasi sains, tapi dia bukan kitab sains. Al-Quran itu bisa ada informasi sejarah, tapi dia bukan kitab sejarah. Dan yang terpenting juga, yang tidak kalah pentingnya, Al-Quran itu bukan autobiografi sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ya. Al-Quran itu adalah buku yang isinya itu panduan kehidupan dari Gusti Allah Agung, ya, diturunkan itu jangan lu pikir terus dari atas ke bawah kedeblak jatuh gitu, enggak. Diturunkan itu artinya diajarkan via malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian sampailah ya ke para sahabat, tabiin, terus sampai sekarang ini ulama, kiai, ustadz segala macamnya, untuk menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Jadi buku panduan kehidupan. Kalau nggak salah penjelasan tentang Al-Quran sudah kita bikin ya videonya, silakan lihat di sana. Ya, itu yang bisa aku sampaikan untuk Denny. Sekali lagi aku ulangi, kamu terima atau kamu tolak itu sesuatu yang aku berikan kebebasan untukmu, silakan saja. Tetapi setidaknya yang aku mau pahami kerangka berpikirku, ya, yang aku sampaikan tadi, ya bukan hanya pada Denny lah ya, pada semuanya kalian. Al-Quran itu, karena ini konteksnya sejarah ya, bukan konteks sejarah. Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Begitu juga nanti kalau konteksnya sains, Al-Quran itu juga bukan kitab sains. Gitu ya. Cuman dia memberikan informasi-informasi sains dan sejarah sebagai trigger, ya kalau kamu perlu kamu pelajari. Gitu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Oke, selanjutnya Kang Cipto Purbaling.
Terima kasih atas 5 merah hatinya. Tetap ngaji walau jarang komen. Sehat selalu Tuan Guru dan keluarga, juga teman-teman yang ada di kajian super cerdas ini, Kaltim Grogot Pasir. Oke, terima kasih juga untuk Kang Mas Cipto Purbaling. Oke, Kang Mas, kita juga memaklumi ya, masing-masing kita punya kesibukan seperti jenengan. Ada kesibukan yang tidak terhindarkan sehingga tidak selalu bisa komen, tetapi selalu ikut ngaji bareng di sini. Oke, doa dari aku, dari kami semuanya, juga semua keluarga Kang Cipto Purbaling dan semua saudaraku yang ada di Grogot Pasir, Kalimantan Timur. Salam Isra untuk semuanya, selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Oke. Kemudian Divine Feminim ya, bismillah. Alhamdulillah turut berduka cita yang mendalam buat budenya Adinda Graito. Kalau ke Graito bukan bude, mbah ya. Kalau ke aku bude, di beliaunya itu mbak dari ibu mertua gitu ya. Semoga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Selamat jalan para wanita setia dan tangguh. Semoga Gusti Allah menempatkanmu di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih untuk, aku agak bingung ini, tapi kalau lihat belakangnya ada peminim, mestinya cewek ini ya. Untuk Soleh aku defend, terima kasih atas doa-doa baiknya ya. Ya memang bude itu yang merawat Graito sejak dalam kandungan, karena kan itu anak pertama seorang wanita, anak pertama tentunya kan nggak tahu ini itunya harus gimana, maka bude yang selalu mendrive Usna ya, mamanya Graito ya. Jadi kalau sama Graito itu sudah apa ya, tanpa batas, kasih sayangnya tanpa batas, seperti menyayangi anaknya sendiri gitu ya. Padahal jatuhnya itu cucu ke Graito ya. Sesuatu yang bisa kita ambil, meskipun beliaunya itu awam, ya maklum lah ya, orang-orang dulu awam. Tapi ketekunan beribadahnya itu yang apa ya, baik untuk kita contoh, dan semoga itu menjadi amal soleh bude ya di alam keabadiannya ya. Keteguhannya, menjaga waktu sholat itu loh. Jadi jam 3 atau jam berapa gitu ya, sebelum subuh dia sudah berangkat ke Langgar. Alhamdulillah kan aku memang selalu berdoa, ya Allah kalau hamba mendapat kontrakan, berikan hamba tempat yang dekat dengan Langgar. Jadi sudah 3 kali aku pindah kontrak. Ya. Dan 3 kali ini dekat Langgar semua. 4 kali juga, 4 kali. Ya. Yang satu dekat masjid, yang kedua, ketiga, keempat ini sekarang dekat Langgar. Aku selalu supaya aku bisa sholat berjamaah gitu. Aku pernah jalan-jalan sama itu. Ada suatu kawasan bagus lah, elit gitu. Aku bilang, tuh Bapak nggak kerasan tinggal di sini gitu. Terus, kamu tahu kenapa Bapak nggak kerasan tinggal di sini? Padahal ini tempatnya elit. Gitu. Terus dia diam, terus tak kasih tahu. Kalau misalkan kita tinggal di sini, Bapak mau sholat berjamaah di mana? Dan itu terdiam, nggak bisa jawab. Karena memang bagi aku itu kawasan itu disebut elit kalau aku bisa sholat berjamaah. Sebagus apapun tempat itu, kalau nggak ada tempat untuk sholat berjamaah, aku kurang nerima saja sih. Gitu. Itu nuraniku sulit. Walaupun kawasannya elit seperti apapun, perumahan elit, enggak mau aku. Ya itu mungkin sangat myself ya, sangat pribadi, tapi gitulah aku. Ya. Apa sih yang dicari dalam hidup ini? Itu akhirnya kita juga seperti bude. Apa yang mau kita bawa? Kesenangan ya sebatas itu. Ya. Nah, sesuatu yang menarik dari bude itu menjaga waktu sholat. Walaupun sekali lagi beliau ini awam, ya namanya aja orang-orang sepuh, orang-orang tua, awam. Ya. Pokoknya apa yang diajarkan ya situ yang dia pegang. Walaupun kadang-kadang waktu masih awal-awal aku masuk ke YouTube kan, mestinya kalau aku sedang menjelaskan beliaunya dengar gitu ya. Tapi ya itu tadi awam. Walaupun demikian, sesuatu yang bisa kita
ambil contoh dari beliau dan semoga itu menjadi teman dalam kehidupan keabadian peristirahatan beliau adalah menjaga waktu sholat itu. Ya, oke, terima kasih. Begitu juga doa yang baik ya untukmu Divine bersama keluarga. Oke, kita lanjutkan di Taku-Taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Beti. Oke, semoga kita semua paringan sehat selalu, keluarga dan anak dan cucu kita. Amin ya robbal alamin. Salam Isra. Semoga Palestina cepat merdeka. Oke, terima kasih. Loh, Palestina kan sudah merdeka. Gimana kamu tuh? Kalau sekarang bertempur dengan Israel itu bukan berarti tidak merdeka. Jangan salah. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk di Taku-Taku dan waalaikumsalam untukmu. Salam Isra, semoga sehat selalu ya di Taku-Taku ya. Selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Oke. Kemudian dari Kang Mas Iksan. Wah, ini bahasa Jawa kelas tinggi nih. Aku bisa nggak bacanya? Ngaturaken derek bela sungkawa awit murut ing kasedan jati budhe ingkang momong grahito, mugi pikantuk sih kawelasan Gusti kanugrahan suwarga langgeng. Amin. Amin ya robbal alamin. Matur nembah nuwun doa yang sama ya. Semoga kebaikan doa dari Kang Mas M Iksan juga dicurahkan untuk Kang Mas M Iksan ya. Terima kasih kembali lagi-lagi, terima kasih yang banyak untuk Kang Mas M Iksan atas doa-doa baiknya. Oke, matur nuwun nuwun Kang Mas. Kita lanjutkan ke soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra Tuan Guru. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian Bapak Abdul Muluk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sedang nyimak Gus, semoga diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah, keluarga di Batu dalam, dan salam Isra untuk saudaraku semuanya. Amin. Putus suasana ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga budenya husnul khotimah, diterima segera amal ibadahnya, ditempatkan di janahnya Allah. Amin. Salam Isra, semoga tetap sehat selalu Gus Meti. Oke. Matur nuwun nuwun Kang Mas Putus Suasana atas doanya dan semoga panjenengan juga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Gispati ya. Alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra untukmu. Kemudian Junaidi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kalau nggak salah kata teman Ayas, ayat 6348 ayat dengan rincian 6236 ayat yang ditambah 112 kalimat basmalah di sejumlah surat. Pak Agus kalau ayat keliru. Enggak ngerti gue maksud lu, tapi intinya begitulah ya. Kalau kamu ikuti penjelasanku di video, semuanya itu bermasalah di masalah pemenggalannya saja. Mana yang harus dijadikan 1 ayat, mana 2 ayat, itu aja intinya ya. Tetapi kalau dikumpulkan dalam bentuk materi ya, itu ya sama semua, nggak ada beda. Mau yang berapa jumlah ayatnya pun ya itu aja gitu. Nggak sama dengan saudara kita Kristen, Protestan, dan Katolik. Di materinya itu sudah beda. Ada deuterokanonika yang diterima Katolik tapi ditolak Protestan gitu. Jadi case-nya nggak sama ya. Oke, kemudian soleha kita Rahani Junaidi, Jumat harus sholat duhur juga. Oke, mantap. Kang Sahran Gipari menyimak setelah tayang ya. Kemudian Aki Beben, terima kasih atas komennya ya, terutama tentang huruf-huruf itu ya, seperti itulah problematikanya ya. Membuka pintu perbedaan itu hal yang biasa ya. Tapi mau dijungkir balikan seperti apapun ya hurufnya ya itu aja gitu. Oke, terima kasih untuk Aki Beben ya, salam Isra untukmu. Selanjutnya kita ke Kang Irfan. Betul Gus, guruku ngaji melarang kami memenggal Al-Fatihah di ayat yang ke-7. Ya memang cukup panjang gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung disambung tanpa jeda karena di ayat itu tidak ada waqaf ya. Tapi pada kebanyakan imam-imam sholat mainstream memenggal ayat ke-7 itu menjadi 2 bagian. Berhenti pada kata an'amta 'alaihim ya. Jadi di situ masalahnya. Konon mereka yang mainstream memenggal itu juga punya sanad periwayatan kiroahnya.
Masih menyimak sambil bertugas di Gereja Jambi. Oke, terima kasih untuk Kang Irfan Al-Akbar dan terima kasih untuk semuanya. Sekarang kita ke kajian kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya aku agak sedikit nyerempet ke politik ya. Karena dalam kondisi yang memaksa aku untuk begitu. Padahal sebetulnya channel politik sudah aku bikinkan, yaitu Politik Embongan. Namun sekali-kali karena keterbatasan waktu dan kesibukan, nggak semua peristiwa politik yang begitu cepat berlalu di negeri kita ini, kan tahun-tahun politik, bisa aku cover ya. Sekali lagi mohon dipersori karena memang keterbatasan waktu ya. Jadi nggak mampu mengikuti cepatnya dinamika politik di negeri kita ya. Oke. Aku yang paling nggak suka sama orang-orang politik itu, dia ngomongnya itu nggak berdasarkan benar dan salah. Dia ngomongnya itu, ya, tergantung di mana dia berada. Kalau dia berada di partai yang warna benderanya merah, ya omongannya merah itu bagus terus. Tapi kalau nanti dia ada di partai yang benderanya kuning, ya kuning itu bagus terus. Begitu juga di partai yang benderanya warnanya biru, ya biru itu bagus terus. Nanti dia ada di partai yang bendera yang warnanya putih, ya putih itu bagus terus. Jadi kalau ditanyain yang warna yang bagus itu yang mana? Ya tergantung dia lagi ada di posisi yang mana. Begitu juga tentang sekarang capres, cawapres, ya lagi dinamikan sampai bosen kadang-kadang kita. Ya. Itu ya begitu terus. Yang dia dukung yang sesuai dengan partai-partai di mana dia berpihak. Makanya ya aku mengajak kalian semua jadi voter aja lah kita. Voter itu pemilih. Jadi nanti pada hari yang H, kamu dengan pertimbanganmu mau pilih ya sudah kamu pilih aja. Jadi nggak usah ikut-ikut seperti supporter. Kalau supporter itu orang Jawa bilang combe. Jadi apa yang dia jagokan, misalkan dia jagokan Pak Ijo sebagai capres gitu ya. Pasti semua yang tentang Pak Jo itu dia katakan bagus-bagusnya yang dia unggah, dia posting, dia apa. Sebaliknya juga tentang lawannya Pak Jo pasti yang bejat-bejatnya aja yang dia posting. Itu jeleknya supporter. Nggak akademis, nggak ilmiah. Kalau kita nggak usah jadi supporter lah, apa perlunya juga. Yang jadi itu juga tetangga kita juga bukan, teman ngaji bukan. Nanti kalau sudah jadi berkuasa peduli sama kita juga belum tentu. Ya namanya visi misi ya semuanya bagus-bagus. Orang goblok aja yang mau bikin visi misi jelek. Makanya aku bilang, sudahlah abaikan saja visi misi, nggak usah didengar ngapain. Yang perlu kamu dengar itu track recordnya. Track record capresnya, track record cawapresnya, track record partai-partai yang mengusungnya, track record ketua partainya. Paling tidak omongannya itu bisa dipegang atau enggak. Gitu aja. Karena nggak bisa dipisahkan, capresnya bagus. Lihat partai yang mendukung, bagus enggak. Capresnya bagus, lihat cawapresnya bagus enggak. Ini semua sistem. Nggak bisa dilihat parsial, dibagi-bagi. Bagi-bagi mbahmu goblok ya. Politik itu parsial, itu semua saling keterikatan. Ketua partai, partai mengusung, calon yang diusung, calonnya aja nanti capres, cawapres itu dalam satu sistem. Nggak bisa dipisah-pisah. Oh nggak apa-apa ini partainya bejat tapi capresnya bagus. Kok seenak gitu. Nggak bisa. Ya, nah, kemarin itu terkait dengan umur. Umur beberapa sebetulnya seseorang itu bisa menjadi, itu yang dimasalahkan cawapres ya, naik ke MK itu. Aku juga heran. Banyak kita pakar, pinter-pinter ya. Kenapa bisa begitu ya? Sebetulnya itu domainnya MK nggak mengambil keputusan itu. Untuk merubah umur dari umurnya itu kan yang mau maju itu dan sekarang sudah maju ya. Kita tidak berbicara politiknya loh ya. Kita akan berbicara ini. Cuman itu akan menjadi contoh gitu ya. Benar nggak yang dilakukan MK itu? Itu domainnya MK nggak untuk merubah dari 35 dari 40 ya. 40 yang dicanangkan ya.
dari usia 40 menjadi usia 35 boleh menjadi capres. Itu juga hanya untuk capres atau berikut cawapres. Gue kurang jelas juga. Ya. Nah, dari itu akhirnya kan menjadi polemik yang mahkamah keluarga lah ya. Memang faktanya ketua MK-nya kan masih kerabatnya si penguasa lewat perkawinan. Nah, ya, tapi kita sudahlah itu hiruk pikuknya biar digasak orang-orang politik sana yang sukanya demen bicara politik. Yang kita perlu lihat ya di sini ya. Kalau kamu pernah lihat nggak atau pernah baca nggak atau videonya pernah lihat nggak? Itu banyak tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh agama. Ini juga repotnya begitu loh ya. Kalau seseorang dia itu tokoh agama tapi dia juga bermain politik, kadang-kadang bukan agamanya mewarnai politiknya, tapi politiknya itu mewarnai agamanya. Ini yang repot. Nggak sama dengan konsep ulama dan umaro. Itu memang orang-orang yang qualified. Nah, sekarang kita kebanyakan kalau dia sudah menjadi tokoh agama terkenal ya, pengikutnya banyak, zamannya banyak, akhirnya dia dilirik sama parpol, digoda, dia masuk politik. Nah, ketika dia masuk politik itu bukan agamanya yang mengkontrol politiknya, justru politiknya mengontrol agamanya. Kan bubar. Nah, terkait keputusan MK kemarin itu gue males sih ya, cuman gue lihat sekilas itu, cuman headline-nya itu itu ada foto-fotonya ulama, kiai atau apalah gitulah ya, mengatakan bahwa dalam Islam itu tidak ada batasan untuk usia untuk jadi pemimpin. Gue sudah berpikir, lu ngomong gitu karena lu berpijak di posisi yang pro terhadap keputusan MK. Coba kalau lu nggak pro, lu nggak akan ngomong gitu. Nah, sekarang kita tahu ya, itulah yang bikin gue gedak. Ya, nggak bisa ngomong merah adalah merah, hitam adalah hitam, dimanapun kamu berposisi. Makanya orang bilang tuh, kalau aku itu nggak cocok masuk dalam politik. Aku itu politisi nggak cocok, cocoknya itu ke akademisi. Akademisi itu gitu, aku nggak mau disuruh ngomong yang merah suruh bilang hitam, hitam suruh bilang nggak mau. Merah ya merah, hitam ya hitam, hijau ya hijau gitu. Jiwaku nggak bisa gitu loh ya. Untuk mengatakan sesuatu yang bohong itu aku nggak bisa. Kan lain politisi dengan akademisi. Akademisi itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Politisi boleh bohong tapi tidak boleh salah. Karena supaya dia selalu benar, maka dia boleh bohong. Kan beda. Pendekatannya beda sudah, ya. Oke, sekarang kita di sini, ya. Ini aku baca ayatnya ya, surat Al-Ahqaf ya. Surat yang ke-15 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan ya. Sehingga apabila dia telah dewasa, masuknya anaknya itu dan umurnya mencapai 40 tahun. Nih ya. Mencapai 40 tahun. 40 tahun dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebijakan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Itu wujud kematangan. Maka kalau kita berpijak pada Quran surat Al-Ahqaf, kematangan usia kita itu ada di usia 40 ini. Ini. Ya, kan dijelaskan dalam Al-Quran itu. Usia 40 ini usia kematangan kita. Ya, kalau kita tarik dari apa yang diinformasikan Quran surat Al-Ahqaf 46-15. Ya, seperti historiskal juga akhirnya kan sudah jadi nabi kan usia 40.
Maka saat inilah beliau bergelar yang dari Muhammad bin Abdullah menjadi Muhammad Rasulullah. Yang gue sudah wanti-wanti, jangan lu anggap remeh ini. Muhammad bin Abdullah dan Rasulullah. Bagi orang Arab pagan, kalau sekedar Muhammad bin Abdullah nggak ada masalah. Tapi ketika menyandang gelar Muhammad Rasulullah, masalah mulai timbul. Jadi jangan dianggap nggak apa-apa toh dulu dia digelar Al-Amin tuh goblok namanya. Orang Arab itu mau dikasih gelar apapun Kanjeng Nabi, mau Al-Amin, Al-A plus, Al-Min plus, nggak ada urusan. Tapi jangan sekali-kali gelar Rasulullah itu melekat pada beliau. Bayangkan mau masuk kota Makkah, nggak boleh karena ada perjanjian Muhammad Rasulullah. Kami ini nggak mau, ya wes Nabi Muhammad pakai siasah. Daripada ribet-ribet sudah coret aja nggak apa-apa. Berarti ini Kanjeng Nabi kalau gue nih ya, orang mbok akoni Rasulullah ora paten aku, dasar kon bajingan pagan. Itu kalau gue tapi kan Nabi Muhammad ya sudah coret aja, nggak apa Muhammad bin Abdullah, yang penting itu bisa masuk Mekah, masuk. Nah, itu artinya nama ini nggak bisa dipandang sembarangan. Kalau soal dikasih nama Al-Amin, Al-A plus kayak Al kuadrat kayak tidak masalah. Tapi jangan sekali-kali gelar Rasulullah itu melekat pada sosok yang bernama Muhammad. Dan itu terjadi pelekatan gelar itu di usia 40 tahun. Ketika beliau diwisuda, kemudian yang mulanya belajar dan mengajar Al-Quran. Inilah yang aku katakan tadi, aku akan menjelaskan. Apabila engkau ragu, tanyakan kepada mereka yang telah membaca kitab sebelummu, yaitu ahli kitab. Kenapa begitu? Aku mau menjelaskan itu, aku harus menjelaskan dulu ini. Kematangan usia di usia 40 tahun ini. Inilah yang nggak tahu ya, di MK itu 40 tahun ya. Boleh jadi capres-capres. Kenapa? Dari mana 40 tahun itu? Kan kita bertanya toh. Dari mana orang bule itu memberikan sebuah pandangan hidup light begin at 40? Dari mana? Dari Islam. Kamu nggak bangga jadi orang Islam? Kalau kamu nggak pernah ngaji, kamu goblok, kamu yang nggak bangga. Tapi kalau kamu tahu, kamu akan merasa bangga. Karena banyak itu menjadi panduan kehidupan. Contohnya ini. Nah ini nanti domainnya orang-orang psikolog. Karena pada usia 40 itulah usia kematangan. Gitu loh ya. Jadi kalau yang kemarin itu, yang ulama, ada yang nggak tahu lah pakai kepalanya gini-gini, yang kalau lihat gambarnya, oh ini ulama ini. Ngomong, nggak ada batasan usia jadi pemimpin dalam Islam. Ya memang sih secara tekstual nggak ada, tapi bahwa ya dibacalah surat Al-Ahqaf 46-15. Ada 40 ini menjadi ancar-ancar batas kematangan usia. Lah kalau masih 35 tahun sudah masuk belum? Gitu loh. Jangan karena kamu pro terus kamu ngomong, oh nggak ada apa. Itu deh yang gue bilang, politikus itu ngomong itu nggak bener. Ngomong itu menurut dia yang bener itu yang sesuai dengan di mana tempat dia pijak. Kalau di partai merah ya merah, partai putih ya putih, partai hijau ya hijau, partai kuning ya kuning. Kalau kita nggak bisa begitu, dan aku ajarkan kamu jangan seperti itu. Dimanapun kebenaran tetap kamu katakan kebenaran, kamu tidak dipengaruhi di posisi mana kamu berada. Begitu juga kesalahan, tetap kamu bilang salah. Begitu juga siapa tahu nanti kamu jadi kiai, ya, kamu jadi ustadz, terus kamu punya banyak pengikut, terus kamu dilirik parpol, masuk parpol, silahkan. Tapi jangan sampai politik itu justru mengkooptasi agamamu. Justru agamamu itulah yang mendrive politik yang sedang kamu jalani. Begitu seharusnya. Ya, oke. Karena Gerai itu mau berangkat, nggak tahu mau les atau mau apa. Sampai di sini dulu kajian kita. Besok kita lanjutkan kenapa harus bertanya kepada ahli kitab, tetapi judulnya beda. Ya, karena memang beda, cuman masih terkait. Makanya nanti itu tak suruh bikin satu playlist. Artinya, kalau kamu mau lihat itu harus lihat ini dulu. Ini yang suka ngaji sepotong-sepotong ini bikin kerok aja ini. Ya nggak bisa, harus holistik gitu ya. Oke. Itulah yang kita tahu dari Quran Surat Al-Ahqaf 46-15. Usia kematangan tuh di usia 40.
Sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu. Letakkan dia dalam hati sanubarimu, dalam keindahan kehidupanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetaplah saudara kita ya. Semoga mendapatkan keberuntungan semuanya yang ngaji bareng di sini, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah meluangkan waktu ngaji bareng bersama Gus Beti ya. Terima kasih, matur numbah nuwun. Salam Isra Islam Rasional. Selamat berakhir pekan. Alhamdulillahirabbil alamin.